Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah anak kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran tentang gelombang berjalan. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan bagaimana cara untuk bisa membuat suatu persamaan gelombang berjalan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu tentang besaran-besaran pada gelombang berjalan ya. Nah, semisal ada suatu simulasi gelombang berjalan seperti pada gambar seperti ini, kita tahu bahwasannya dari gambar ini kita bisa menentukan berapa besar amplitudo, berapa besar frekuensi dengan cara mengatur pada tombol yang ada di bawah ini. Nah, sementara itu untuk mencari panjang gelombang itu kita bisa tentukan menggunakan cara yaitu bisa jarak antara puncak ke puncak gelombang, atau mungkin dari satu puncak penuh tambah satu lembah penuh, atau dari jarak dua buah lembah seperti itu. Nah, kalau kita cermati pada gambar ini, jarak antara puncak pertama dengan puncak kedua adalah sebesar 3 meter. Ini kita tuliskan amplitudonya 0,75 cm, frekuensi 2 Hz, dan lambdanya tadi adalah 3 cm ya. Sehingga dari besar-besar tersebut kita bisa menentukan besar kecepatan sudut sama dengan 2BF, yaitu sama dengan 4 pi radian per sekon. Sementara untuk nilai konstanta gelombang, K sama dengan 2 pi per lambda sama dengan 2 pi per 3. Nah, dalam suatu simulasi percobaan ini, anak-anak, perlu kita cermati ada pengaturan damping dan tension ya. Untuk damping kalau kita perkecil sampai non atau nol ya, maka fungsinya adalah untuk menstabilkan besar amplitudo gelombangnya agar tetap menjadi 0,75 cm. Tapi kalau kita rubah nilai seperti ini, maka amplitudonya akan berkurang seperti ini karena mengalami peradangan. Untuk tension tegangan ini menyebabkan adanya sumber getarannya, sehingga kalau kita bisa mengamati lebih baik, ini kita atur secara hex saja seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah punya variabel kecepatan sudut atau omega dan variabel konstanta gelombang. Nah, untuk menentukan suatu persamaan gelombang berjalan, kita punya rumus umumnya, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Dengan catatan anak-anak, ada dua macam nilai amplitudo dan ada dua macam tanda dalam kurung. Nah, amplitudo bernilai positif jika simpangan gelombang itu dimulai dari atas terlebih dahulu. Sebaliknya, kalau amplitudo negatif ketika gelombang itu merambatnya mulai dari bawah. Jadi misalkan seperti ini. Saya gambarkan ya. Misalkan gelombangnya merambatnya seperti ini. Dari bawah dulu ke atas dan sebagainya. Sehingga kalau kita temukan bentuk gelombang seperti ini, besar amplitudonya adalah bertanda negatif. Seperti itu ya. Kemudian untuk besar nilai konstanta gelombang di dalam kurung, jadi bisa kita gunakan tanda plus atau negatif dengan catatan. Kalau bertanda plus itu apabila gelombang merambat ke arah kiri. Sebaliknya, kalau gelombang merambat ke arah kanan, maka tandanya adalah negatif. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, gelombangnya ini adalah merambat ke arah kanan ya, karena orang gelombang merambat ke kanan dan amplitudonya positif, maka kita tuliskan persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx, dengan nilai A-nya adalah 0,75 positif, sin omeganya adalah 4 pi. Nah, untuk nilai pi dalam persamaan gelombang biasanya dibiarkan ya, tidak perlu kita masukkan angka 3,14, dibiarkan pi saja. Sehingga menjadi 4 pi T min 2 pi per 3 X. Seperti itu. Dengan X, Y, dan lambda dalam satuan cm dan T dalam satuan sekon. Nah, jadi kita punya persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan itu sebenarnya bisa kita uraikan lagi anak-anak dengan cara kita keluarkan variabel 2pi. Jadi Y
sama dengan 0,75 ya. Karena di dalam kurung itu kedua variabel yaitu 4pi t dan 2pi per 3x itu adalah memiliki nilai 2pi, kan? Maka nilai 2pi-nya bisa kita keluarkan. Bisa kita keluarkan menjadi 2pi sin 2pi, ya. Kemudian buka kurung, untuk 4pi t akan tersisa menjadi berapa? Ya, benar, 2t ya. Kemudian yang min 2pi per 3 lambda akan tersisa menjadi sepertiga x atau x per 3. Nah, jadi terkadang kalau misalkan ini ada soal pilihan ganda, gitu kan, tidak menemukan persamaan gelombang yang 0,75 sin 4pi min 2pi per 3x, maka bisa dipilih juga yang 0,75 sin 2pi dalam kurung 2t min x per 3. Nah, begitu ya anak-anak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kesimpulannya adalah setiap gelombang berjalan itu memiliki persamaan yang tidak menentu ya, bergantung pada tadi ke arah mana gelombang merambat dan juga amplitudenya dimulai dari mana. Karena tidak selalu bersamanya adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Bisa juga sebaliknya. Begitu ya. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari sementara ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di pertemuan daring ya. Silakan ditanyakan atau bisa melalui kolom komentar di bagian kolom komentar tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.